Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada organ kulit. Nah, untuk cakupan bahasan kali ini, kita akan belajar tentang pengertian kulit itu sendiri sebagai organ ekskresi dan struktur kulit serta fungsi dari kulit. Oke, untuk pengertian kulit. Nah, pengertian dari kulit adalah pembungkus seluruh bagian tubuh manusia yang tersusun dari beberapa jaringan yang saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengertian kulit adalah pembungkus dari seluruh bagian tubuh manusia. Jadi, organ yang ada di dalam tubuh itu dilindungi oleh kulit setelah berfungsi sebagai organ ekskresi, yaitu mengekskresikan kelenjar keringat dan mengekskresikan minyak. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur kulit dan fungsinya pada organ ekskresi. Nah, struktur kulit pada manusia terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling atas yang berwarna ungu itu disebut sebagai lapisan epidermis, sedangkan lapisan yang bagian tengah yang berwarna coklat itu disebut sebagai lapisan dermis, sedangkan bagian yang paling bawah yang berwarna kuning itu disebut sebagai lapisan endodermis atau hipodermis. Nah, mari kita bahas masing-masing dari lapisan-lapisan yang ada pada struktur kulit tersebut. Yang pertama adalah lapisan epidermis. Nah, struktur epidermis dari jaringan paling atas sampai ke bawah terdiri dari bagian yang paling atas itu disebut sebagai stratum corneum. Stratum corneum di sini tersusun dari jaringan-jaringan sel yang telah mengalami kematian. Nah, fungsi dari stratum corneum itu untuk menghambat penguapan dan juga melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Yang kemudian adalah stratum lucidum. Nah, stratum lucidum di sini mengandung sel yang berwarna bening. Kemudian yang ketiga adalah lapisan stratum granulosum. Nah, pada stratum granulosum ini terdapat pigmen melanin. Nah, pigmen melanin itu yang mengatur intensitas warna kulit loh. Nah, jadi semakin warna kulit menjadi gelap, maka pigmen melanin semakin banyak. Nah, pigmen melanin pada stratum granulosum ini berfungsi untuk menghambat dari sinar ultraviolet masuk ke dalam jaringan epidermis dan jaringan bagian bawahnya. Nah, untuk selanjutnya adalah jaringan stratum germinativum. Nah, stratum germinativum itu terdiri dari sel-sel yang semakin bawah dia semakin memanjang karena sel-selnya aktif membelah. Jadi, jika bagian atas stratum corneum dan stratum lucidum itu mengalami pengelupasan, maka yang akan menggantikan adalah stratum germinativum yang mana sel-selnya sangat aktif mengalami pembelahan. Selanjutnya adalah stratum basal. Stratum basal itu adalah jaringan yang terdapat pada epidermis bagian bawah. Di jaringan basal itu terdapat sekali granula-granula protein. Nah, untuk struktur kulit yang bagian tengah atau yang kedua disebut sebagai dermis. Nah, mari kita lihat struktur dari dermis. Nah,
struktur dari dermis itu bagian yang dilingkari seperti ini itu disebut sebagai kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak itu melekat pada folikel rambut bertujuan untuk membasahi rambut supaya dia tidak kering. Dan juga selain itu, kelenjar minyak juga berfungsi untuk melembabkan kulit. Nah, yang bagian kedua adalah pembuluh darah. Jadi, pembuluh darah sudah ada pada tingkat dermis. Apabila tangan mengalami luka dan luka tersebut menyebabkan keluarnya darah, maka bagian luka tersebut telah mencapai bagian dermis. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah syaraf. Jadi di dermis sudah terdapat syaraf. Nah, kemudian bagian yang keempat itu adalah kelenjar keringat. Nah, hasil dari proses metabolisme tubuh atau hasil dari proses mekanisme homeostasis itu menghasilkan kelenjar keringat yang terdiri dari garam-garam yang berlebih dari tubuh, kemudian terdiri dari urea, hasil dari proses penembakan protein, dan juga sebagian besar adalah air. Nah, untuk bagian yang kelima itu adalah folikel rambut. Nah, kemudian untuk lapisan selanjutnya adalah lapisan endodermis atau hipodermis. Nah, lapisan endodermis atau hipodermis di sini yang berwarna kuning adalah lapisan paling bawah dari kulit yang berfungsi sebagai menyimpan cadangan lemak dan juga berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Selain berfungsi menghangatkan tubuh, lapisan endodermis yang mengandung banyak sekali lemak juga berfungsi untuk menghambat penguapan air berlebih yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah berkaitan dengan sistem ekskresi, kulit berperan untuk mengeluarkan keringat dan juga mengeluarkan minyak. Nah, keringat yang ada pada kulit itu menghasilkan beberapa zat sisa metabolisme seperti urea, hasil dari proses perombakan protein, garam-garam berlebih yang ada dalam tubuh, dan juga menghasilkan banyak molekul air. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di samping ini ya. Wassalamualaikum